Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Prastianto dan rekan saya Muhammad Akram Syauhi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Ranah Afektif dan Ranah Psikomotor. Ranah afektif adalah materi yang berdasarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi, seperti penghargaan, nilai, perasaan, semangat, minat, dan sikap terhadap sesuatu hal. Tipe dari karakteristik ranah afektif. Yang pertama adalah sikap. Sikap merupakan suatu kecenderungan untuk bertindak secara suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Yang kedua ada minat. Minat adalah suatu disposisi yang terorganisir melalui pengalaman yang mendorong seseorang untuk memperoleh objek khusus, aktivitas, pemahaman, dan keterampilan untuk tujuan perhatian atau pencapaian. Yang ketiga ada konsep diri. Konsep diri adalah evaluasi yang dilakukan individu terhadap kemampuan dan kelemahan yang dimiliki. Yang keempat ada nilai. Nilai merupakan suatu keyakinan tentang perbuatan, tindakan, atau perilaku yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Yang terakhir ada moral. Moral berkaitan dengan perasaan salah atau benar terhadap kebahagiaan orang lain atau perasaan terhadap tindakan yang dilakukan oleh diri sendiri. Di sini terdapat beberapa tingkatan dalam ranah afektif. Yang pertama ada penerimaan atau receiving. Penerimaan atau receiving mengacu kepada kemampuan untuk memperhatikan dan merespon stimulasi yang tepat, juga kemampuan untuk menunjukkan atensi atau penghargaan terhadap orang lain. Contohnya seperti mendengarkan pendapat orang lain. Yang kedua ada menanggapi atau responding, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk berpartisipasi aktif dalam suatu pembelajaran dan selalu memiliki motivasi untuk bereaksi dan mengambil tindakan. Contohnya seperti peserta didik tumbuh hasratnya untuk mempelajari lebih lanjut atau menggali lebih dalam lagi tentang ajaran-ajaran kedisiplinan mungkin. Selanjutnya ada responsif, yaitu domain ini berada satu tingkat di atas penerimaan, dan ini akan terlihat ketika siswa menjadi terlibat dan tertarik terhadap suatu materi. Contohnya ikut berpartisipasi dalam diskusi kelas atau mengenai suatu pelajaran. Selanjutnya ada penilaian atau value. Domain ini mengacu pada pentingnya nilai atau keterikatan diri terhadap sesuatu, seperti penerimaan, penolakan, atau tidak menyatakan pendapat. Contohnya mengusulkan kegiatan kelompok untuk suatu materi pelajaran. Selanjutnya ada organisasi. Tujuan dari ranah organisasi adalah penyatuan nilai, sikap yang berbeda yang membuat anak lebih konsisten dan membentuk sistem nilai internalnya sendiri dan menyelesaikan konflik yang timbul di antaranya. Yang terakhir ada karakterisasi. Acuan domain ini adalah karakter seseorang dan daya hidupnya. Hal ini akan tercermin dalam sebuah tingkah laku yang ada hubungannya dengan keteraturan pribadi, sosial, dan emosi. Selanjutnya, ranah psikomotor. Ranah psikomotor adalah domain yang meliputi perilaku gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik seseorang. Keterampilan ini dapat berkembang dan dapat diukur berdasarkan jarak, kecepatan, ketepatan, teknik, dan cara pelaksanaan. Kategori dalam ranah psikomotor, yang pertama ada peniruan. Kategori ini terjadi ketika anak bisa mengartikan rangsangan atau sensor menjadi suatu gerakan motorik. Yang kedua ada kesiapan.
Kesiapan anak untuk bergerak meliputi aspek mental, fisik, dan emosional. Yang ketiga ada respon terpimpin, merupakan tahap awal dalam proses pembelajaran gerakan kompleks yang meliputi gerakan percobaan. Yang keempat ada mekanisme, merupakan tahap menengah dalam mempelajari suatu kemampuan yang kompleks. Yang kelima ada respon tampak kompleks. Ini gerakan motorik yang terampil yang melibatkan pola gerakan kompleks. Yang keenam ada adaptasi. Pada tahap ini, penguasaan motorik sudah memasuki bagian di mana anak dapat memodifikasi dan menyesuaikan keterampilannya hingga dapat berkembang dalam berbagai situasi berbeda. Yang terakhir ada penciptaan. Menciptakan berbagai modifikasi dan pola gerakan baru untuk menyesuaikan dengan tuntutan suatu situasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.